Assalamualaikum. Football United ringan amatiran ala gua hari Minggu malam. Menjelang hari Senin ada kualifikasi Piala Dunia yang cukup menarik. Portugal bermain, Swedia bermain sama-sama di partai penentuan. Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Diogo Dalot semua ada di skuad Portugal. Tapi tadi gue lihat line up-nya Cristiano Ronaldo aja yang ada di starting line up, sementara Bruno Fernandes dan Diogo Dalot ini ada di bangku cadangan. Tapi kali ini gue nggak mau bahas itu karena kick off-nya juga masih agak lumayan lama. Gue mau bahas ini soal Fabrizio Romano yang membahas soal Manchester United, kaitannya dengan manajer dan juga pemain Manchester United. Seperti kita ketahui ya, Fabrizio Romano ini salah seorang mungkin source yang cukup terpercaya. Dia punya source juga yang sangat-sangat terpercaya. Jadi pemberitaan dari seorang Fabrizio Romano ini cukup akurat ya kalau menurut gue. Dan dia ada channel YouTube-nya, bisa dilihat. Gue pingin bahas itu sih sebenarnya ya. Ada satu soal masalah rumor manajer Manchester United. Ada 3 nama atau bakal 4 nama yang disebut oleh Fabrizio Romano dan pingin gue bahas sedikit. Dimulai dari Ralf Rangnick yang dikabarkan oleh Fabrizio Romano ini sebenarnya tertarik untuk melatih Manchester United atau ya menjadi manajer dari Manchester United. Cuman ada syaratnya adalah dia sepertinya ini pingin memegang banyak aspek di Manchester United, bukan hanya soal taktik, strategi, pemain, tapi lebih dari itu. Jadi dia pingin punya power di sana. Dan menurut gua, seperti yang gua bahas juga di video gua sebelumnya bahas tentang Ralf Rangnick, sepertinya hal seperti ini nih susah bagi Manchester United kalau gua melihat kebiasaan dari klub itu sendiri dan juga pemiliknya ya, Glazer. Ketika zaman Sir Alex pun juga tidak memiliki power yang sedemikian besarnya. Di situ ada David Gill yang lebih berperan sebagai penyambung antara dia dan juga manajemen. Bagaimana kebijakan transfer itu lebih banyak dilakukan oleh David Gill, tapi tentu saja kedekatan antara keduanya ini membantu mulusnya pekerjaan di bidang tersebut. Nah, Ralf Rangnick ini sepertinya ingin memegang lebih dari sekedar tim di atas lapangan, dan ini menurut gue wajar karena dia sudah punya pengalaman sebagai manajer. Dia juga sekarang ini lebih ke posisi ke director of football ya, atau sporting director, yang tentu saja kalau kita lihat di struktur ini lebih tinggi, dan dia sudah punya pengalaman dan dia menurut gue sih tahu bagaimana pentingnya peran tersebut ya. Jadi kalau seandainya dia memegang jabatan manajer di Manchester United, dia ingin memegang hal-hal tersebut juga. Tapi kan sekarang ini di Manchester United sudah ada yang pegang hal tersebut. Ada Darren Fletcher, ada juga John Murtough. Bahkan kalau menurut gue dia lebih pingin punya pengaruh yang sekarang ini dipegang oleh seorang Ed Woodward. Kalau feeling gue sih bahkan sampai ke sana. Dan menurut gue ini tidak akan nyaman ya tipe-tipe manajemen Manchester United dengan orang-orang seperti Ralf Rangnick ini. Jadi menurut gue sih kayaknya tidak akan terjadi. Lalu disinggung juga soal masalah Zinedine Zidane, di mana dia ini juga di Twitternya dia pun juga dia menyinggung soal ini ya, bukan hanya di bukan hanya di YouTube-nya dia, tapi juga di Twitternya dia kalau nggak salah. Nih gue juga sambil scrolling ya, karena banyak banget informasi yang berkaitan dengan Manchester United. Gue tidak bisa menemuin Twitternya, tapi yang jelas di YouTube-nya ini disebutkan kalau Zinedine Zidane ini memang tidak tertarik untuk melatih dalam jangka waktu dekat ini. Dia masih menikmati keadaan dia saat ini ya, artinya ya tidak terikat dengan pekerjaan. Dan dikabarin juga bahwasannya melatih di Inggris ini bukan prioritas dari seorang Zinedine Zidane, which is buat gue sangat setuju. Zinedine Zidane ini kalau dari sisi bahasa Inggrisnya juga kurang begitu lancar, tapi kalau dibilang ya, tapi kan pemain Manchester United banyak juga nih dari Eropa Selatan. Ya betul, tapi jangan lupa culture di Inggris itu cukup
cukup ketat ya, dan bisa dilihat hampir seluruh manajer di Liga Inggris ini fasih berbahasa Inggris, mungkin hanya Bielsa saja ya, yang lainnya ini kan bisa. Dan menurut gua untuk melatih klub sebesar Manchester United, hal-hal detail seperti ini cukup matters. Kalau seandainya kan ada pendapat yang mana gua sambung sedikit soal masalah ya dia sudah pernah bekerja dengan Rafael Varane, Cristiano Ronaldo, dia akan meningkatkan ya betul, dua orang itu mungkin iya karena pernah bekerja sama di klub sebelumnya Real Madrid. Tapi bagaimana dengan pemain-pemain lain? Bagaimana dengan pemain-pemain akademi Manchester United? Bagaimana hubungannya juga dengan manajemen Manchester United? Bagaimana hubungannya dengan staf kepelatihan Manchester United? Apakah dia akan membawa staf-stafnya dulu yang sebagian besar punya background Real Madrid semua, atau seperti apa? Ini kan hal-hal complicated seperti ini yang akan membuat penunjukan Zidane tidak hanya bisa dilihat dari Zinedine Zidane-nya aja. Karena menurut gue kalau seperti itu maka itu pola pikir polos sih menurut gue ya. Gue nggak mau pakai kata naif tapi gue pakai kata polos. Jadi menurut gue sepertinya agak sulit. Kalaupun iya pun again approach-nya juga akan sulit. Harus meyakinkan Zinedine Zidane untuk keluar dari zona nyamannya, bahkan untuk mencoba petualangannya di Inggris yang cukup sulit dan menantang bagi specifically untuk untuk seorang Zinedine Zidane. Disinggung juga soal masalah Brendan Rodgers dan juga Erik ten Hag, di mana Fabrizio Romano ini juga mengungkapkan bahwa dua orang ini sedang terikat pada timnya masing-masing. Dan mereka pun juga menunjukkan komitmennya kepada timnya masing-masing, baik itu Brendan Rodgers dengan Leicester-nya dan juga Erik ten Hag kepada Ajax-nya. Dan soal masalah Erik ten Hag, karena gue tahu banyak Erik ten Hag mania ya, dan menurut gue juga nggak jelas kenapa jadi Erik ten Hag mania. Erik ten Hag sendiri pun juga di Twitternya Fabrizio Romano yang terbaru juga sudah mengatakan salah satu alasan kenapa dia tidak mau ke Newcastle ya karena ada dua hal. Nomor satu adalah dia happy di Ajax. Nomor dua adalah hubungannya yang sangat baik dengan board manajemen Ajax. Lagi-lagi kan, hal tentang manajer ya, sukses atau tidak, itu tidak hanya melulu soal masalah taktik di lapangan, tipe permainan yang atraktif. Itu sekali lagi itu pola pikir polos kalau menurut gue ya. Dan ini yang sudah diungkapkan dengan Erik ten Hag dan diungkapkan juga oleh Fabrizio Romano, bagaimana Erik ten Hag ini punya hubungan yang baik sekali dengan seorang direktur of footballnya Ajax, Mark Overmars, dan ini juga salah satu faktor yang memberatkan dalam tanda kutip Erik ten Hag ini untuk keluar dari Ajax. Tentu saja kenyamanan yang diperoleh di Ajax tidak akan didapatkan di tim yang lain, dan kenyamanan yang didapatkan di Ajax inilah mungkin, atau menurut gue ya, asumsi gue adalah salah satu faktor besar bagaimana Erik ten Hag ini bisa dengan nyaman melatih, bagaimana bisa dengan nyaman memiliki hubungan yang baik dengan staf kepelatihan dan juga pemain-pemain Ajax, sehingga mereka mau mengimplementasikan taktik dan strategi itu di atas lapangan. Lalu ada kabar lagi ya kurang lebih seperti itu, lalu ditutup oleh Fabrizio Romano ini mengatakan Jules Glazer ini adalah salah satu orang yang penentu nasib Ole Gunnar Solskjaer, apakah akan diteruskan atau tidak. Tapi yang jelas sampai saat ini manajer dari Manchester United itu tetap Ole Gunnar Solskjaer, karena salah satu alasan yang diungkapkan oleh Fabrizio Romano adalah tidak mudah bagi seorang Jules Glazer ataupun manajemen Manchester United kalaupun menghentikan Ole Gunnar di tengah jalan untuk mencari gantinya. Disinggung juga oleh satu nama Mauricio Pochettino, tapi walaupun ini pernah disinggung juga oleh Andy Mitten ya, bahwasanya dulu ketika selesai Mourinho sebenarnya yang diinginkan oleh manajemen adalah Mauricio Pochettino, tapi ternyata ada dalam tanda kutip kecelakaan ya. Ole Gunnar ternyata prestasinya pada saat itu sekian pertandingan menang terus, akhirnya diteruskan sebagai dari ad interim jadi pelatih permanen. Sementara sekarang Mauricio Pochettino sudah di PSG, dan again untuk mengambilnya menuju ke Manchester United ini complicated atau rumit. Ini yang dikatakan oleh Fabrizio Romano. Itulah bahasan sedikit ya tentang pelatih-pelatih atau manajer yang dirumorkan akan menangani Manchester United. Kesimpulan gue dari nama-nama tersebut memang cukup complicated, dan again ya, yang pada Ole out, gua fine, namanya pendapat apapun asal sopan itu is fine, itu nggak apa-apa. Tapi perlu diingat, Ole out
kalaupun Ole out itu apa? Apakah itu tujuan atau alat? Karena kan dalam ya manajemen ataupun kehidupan ini ada yang namanya alat untuk mencapai ke tujuan ya. Tujuannya ini apa? Tujuannya tentu saja kita ingin supaya Manchester United ini ya meraih kejaman glorinya, kurang lebih demikian. Kalau seandainya kan lu yang Ole out, percaya pada dasarnya oke, alatnya adalah Ole out. Tapi apakah selesai di Ole out? Kan tidak. Itu kan pikiran polos lagi sekali lagi ya. Kalau semua masalah selesai Ole out, tidak, tapi Ole out and then siapa yang digantikan? Kan ini juga pengaruh ya bagi yang Ole out ya kan, karena ya dan manajer-manajer yang tersedia seperti yang diucapkan oleh Fabrizio Romano ini kan pilihannya sangat-sangat rumit, kurang lebih demikian ya. Dan menurut gue ya gue juga sepakat sih apa yang dikatakan Fabrizio Romano ya. Jadi again kondisi di Manchester United ini cukup rumit ya. Dan sebelum gue akhirin juga Fabrizio Romano ini menyinggung salah seorang pemain, yaitu adalah seorang Donny van de Beek, di mana Donny van de Beek ini dikabarkan oleh Fabrizio Romano, dia ini mencintai klubnya dan dia ini masih sangat super profesional, artinya ya sangat-sangat profesional ya di latihan-latihan Manchester United, melakukan apa yang terbaik bagi Manchester United di latihan ya. Tapi kalau keadaan ini tetap sama, artinya dia tidak mendapatkan menit bermain, dia tidak mendapatkan kepercayaan dari Ole Gunnar Solskjaer, maka kemungkinan dia akan meninggalkan Manchester United di bulan Januari. Tapi tidak dijelaskan ya apakah pergi dengan pinjaman ataupun dengan permanen. Tapi yang jelas dia akan meninggalkan Manchester United di bulan Januari. Ya, ini again sesuai dengan apa yang gue bikin video gue membahas soal Donny van de Beek, di mana bulan November sampai dengan Desember ini adalah masa-masa penentuan bagi seorang Donny van de Beek. Jadwal akan sangat-sangat super ketat ya di bulan Desember terutama, dan rotasi itu merupakan keniscayaan, maksudnya hal yang tidak mungkin tidak dilakukan karena ketatnya jadwal, dan tambah lagi adalah melihat bagaimana keadaan skuad Manchester United. Contoh Paul Pogba ini sudah pasti cedera cukup lama, cukup lama ya. Artinya kita butuh itu tadi ya orang untuk di lini tengah. Kualitas Fred dan Scott McTominay yang terus-menerus dipertanyakan, dan ini menurut gua harusnya bisa jadi peluang bagi seorang Donny van de Beek untuk dimainkan. Cuman again gue nggak tahu skemanya seperti apa. Kita lihat kalau seandainya dia mendapatkan menit yang bagus di bulan ini, bisa jadi dia akan stay. Tapi jangan lupa, tidak cukup dengan dia bermain saja, tapi dia harus bermain dengan bagus ya, dengan baik. Kurang lebih demikian kabar berita dari Fabrizio Romano tentang gosip manajer Manchester United dan juga pemain Manchester United saat ini, Donny van de Beek. Thanks for watching, jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.